Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah dan kios di Kabupaten Dogiai dibakar sekelompok orang. Empat pengedar sabu-sabu di Manokwari diringkus polisi. Ratusan tenaga honorer berunjuk rasa meminta Pemprov segera terbitkan SK PNS. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperketat pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas, Satlantas Polres Manokwari mulai mengaktifkan 2 pos jaga yang berada di lampu merah Makalo dan lampu merah Haji Bau Wosi Manokwari. Kasat Lantas Ibtu Subhan Ohoimas mengatakan kedua pos ini akan bertugas memantau lalu lintas di Manokwari yang saat ini sudah terpantau normal setelah operasi Pekat Mansinam 2022. Satu, kecepatan kita untuk mendatangi suatu tempat yang menjadi atensi daripada masyarakat bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua, pemantauan untuk situasi arus lalu lintas di lapangan jauh lebih maksimal. Dengan harapan kehadiran petugas ini nantinya kita bisa menekan pelanggaran lalu lintas yang pada akhirnya kami berharap kecelakaan lalu lintas yang memang belakangan ini cukup meningkat bisa kita tekan sehingga tidak ada lagi korban jiwa di lapangan. Untuk penempatan personil berapa? Untuk setiap harinya akan ada 6 personil di setiap pos, nanti ditambah penguatan penebalan khususnya pada sore hari. Apabila staf kami nanti selesai kegiatan rutin di kantor nanti akan masuk ke insert di pos sampai dengan dari pagi sampai dengan sore hari yaitu jam 18.00 dan nanti dilanjutkan petugas yang akan melaksanakan kegiatan pengaturan di malam hari. Antisipasi balap liar nanti malam minggu untuk kegiatan balap liar masih tetap kita melaksanakan kegiatan Saraba Manis sesuai dengan program dari Bapak Kapolres Manokwari. Ini kita maksimalkan dalam hal mengantisipasi aktivitas balapan liar dan dalam bentuk himbauan dan ajakan untuk setiap komunitas, kemudian pengendara ini tidak terlibat dalam aktivitas balapan liar yang nantinya selain merugikan daripada pengendara, tentu merugikan daripada masyarakat pengendara lainnya. Berarti aktivitas balap liar sudah mulai berkurang? Sudah mulai berkurang, namun tetap ada 1-2 karena sekali lagi pengendara-pengendara ini memantau daripada keberadaan petugas. Yang sebenarnya ini tidak boleh, bahwa budaya tertib lalu lintas itu harus hadir dari setiap pribadi masing-masing sehingga ujungnya itu adalah zero accident sebenarnya. Satlantas Polres Manokwari juga akan mengaktifkan kembali petugas dari pagi hingga malam di kedua pos yang memang sebelumnya sudah ada. Tentu dengan kehadiran kedua pos ini diharapkan bisa menekan kasus kecelakaan serta balap liar di seputaran Jalan Trikora Wosi yang kerap terjadi setiap malam minggu. Sementara itu, pasca operasi Ketupat Mansinam 2022, situasi di Manokwari terpantau aman. Khususnya Manokwari dalam keadaan aman dan kondusif, karena di mana pada operasi Ketupat, polisi melaksanakan operasi di sesuai tempat titik-titik untuk operasi Ketupat, yaitu seperti diantaranya salah satu contohnya yang ada di Sinar Suri. Nah di situ sehingga masyarakat untuk melakukan hal-hal yang negatif menjadi apa namanya? Aman ya, ya menjadi aman, kondusif ya kawannya. Tidak ada hal-hal yang menonjol sama. Untuk hal-hal menonjol selama operasi Ketupat belum ada yang hal-hal yang menonjol. Belum ada kawannya. Yang pertama adalah masyarakat khususnya Kabupaten Manokwari untuk selalu tetap waspada, ya. Terus apabila meninggalkan kendaraan bermotor itu harap dikunci ganda, jangan sampai kunci tertinggal di motor sehingga membuat enak pelaku kejahatan untuk mengambil kendaraan milik masyarakat.
Operasi Ketupat juga Polres Manokwari melaksanakan patroli di tempat-tempat rawan dan juga patroli di pusat keramaian, sehingga mengecilkan untuk niat dari pelaku kejahatan. Nah, di mana untuk kasus-kasus yang menonjol di wilayah Manokwari selama operasi Ketupat belum ada. Hanya kasus-kasus yang seperti curanmor. Polisi juga akan terus gencar berpatroli di pusat keramaian untuk antisipasi kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sarana pendukung pabrik es mulai dibangun di distrik Sausapor dan Morait di Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Wilayah laut Kabupaten Tambrau mencakup 2.700 km persegi, sehingga tidak heran memiliki potensi perikanan yang sangat menjanjikan. Dengan potensi kekayaan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menetapkan kabupaten tersebut sebagai kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu pertama di Papua Barat. Untuk itu, pemerintah daerah akan menggandeng pihak swasta membangun infrastruktur pendukung yang modern. Ketiga infrastruktur tersebut akan dibangun di distrik Sausapur dan Morait. Proses pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama, dan proses pembangunan memakan waktu selama 6 bulan. Infrastruktur pendukung diharapkan dapat mendatangkan investor sehingga potensi perikanan di Kabupaten Tambrau nantinya dapat diekspor keluar daerah, bahkan mancanegara. Gabriel Asem, mantan Bupati Tambrau, mengatakan pembangunan sejumlah sarana pendukung dalam memajukan potensi perikanan di Kabupaten Tambrau semoga dapat mendorong kemajuan potensi perikanan. Pembangunan pabrik ini kan akan memudahkan nelayan, karena tadi pabrik es dibangun, terus cool store, ABF ya, Fisher Fishing, itu dibangun itu berarti ikan tidak dibawa ke Sorong sana karena memang ada esnya di sini. Jadi nelayan tinggal siapa saja tinggal datang membeli es lalu kebutuhan dia di laut. Ini potensi tuna ya. Tuna ini yellowfin dan bluefin di sini. Lalu juga ikan-ikan yang lain ya, ikan dasar, kakap, kerapu, dan pelagis ya yang lain. Yang memang banyak di sini. Pembangunan sarana pendukung perikanan mendapat dukungan dari masyarakat asli dengan memberikan lahan pembangunan seluas 0,5 hektar. Masyarakat berharap keberadaan infrastruktur perikanan dapat berkontribusi positif dan memajukan daerah mereka. Disilakan secara sukarela dan itu membantu pemerintah dalam program pembangunan yang ada di wilayah Tambrau, khususnya di distrik Sausapur. Bisa ke depan bisa ada kemajuan untuk masyarakat yang ada di khususnya di distrik Sausapur. Kabupaten Tambrau resmi dipimpin penjabat bupati yaitu Engelbertus Gabriel Kocu yang akan menjabat selama 2 tahun ke depan untuk menjalankan roda pemerintahan. Topan melaporkan dari Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Kampung Nawaripi Timika kembali membuat kejutan dengan membudidayakan ikan air tawar. Kegiatan ini merupakan salah satu program desa dengan menggunakan anggaran dana desa atau ADD. Budidaya ikan air tawar ini juga melibatkan Dinas Perikanan untuk membudidayakan ikan air tawar jenis nila dan ikan mujair. 4 kolam lagi tambah untuk kolam pemancingan dan kolam pemeliharaan. Jadi bulan Agustus itu sudah bisa warga Timika bisa datang mancing-mancing dan lihat-lihat. Bulan berkenan itu bulan Agustus itu ini sudah bisa digunakan untuk tempat rekreasi. Jadi saya mohon dukungan dari Pemda dalam hal ini dinas-dinas terkait supaya mendukung kami juga karena dana desa Nawaripi tidak terlalu besar, ini kami pakai ADD, jadi perlu sekali suntikan dana dari APBD Kabupaten Mimika. Luki Wokas, Kepala Bidang Perikanan Mimika mengatakan warga setiap kampung Nawaripi telah memiliki program budidaya ikan air tawar. Dinas Perikanan akan tetap melakukan pendampingan agar pengembangan budidaya ikan di kampung Nawaripi terus meningkat. Kami di Dinas Perikanan
saja sangat apresiasi apa yang telah dilakukan oleh kepala kampung dan jajarannya sehingga mau mengembangkan perikanan budidaya ini ke depan. Apa yang kita lihat pada hari ini memang masih kecil. Mungkin awal kita melihat seperti belum kelihatan Pak ya di kampung. Namun tadi disampaikan bahwa ke depan ini akan dikembangkan lebih luas lagi. Bahkan di belakang ada danau besar yang akan dibuat dan itu kita sama-sama dukung sehingga apa yang dilakukan oleh kampung ini bisa menjadi satu percontohan bagi kampung yang lain. Mungkin dari kampung-kampung di Kabupaten Mimika inilah kampung yang pertama Pak, yang betul-betul mendorong perikanan budidaya. Membuka kolam sebagai awal yang menjadi satu contoh, menjadi satu inisiatif dari kampung untuk mengembangkan perikanan budidaya di Kabupaten Mimika ini. Dan kita lihat bahwa yang dikembangkan saat ini adalah ikan nila. Di Kabupaten Mimika ini komunitas nila sangat diminati. Kampung Nawaripi baru membudidayakan ikan air tawar di 2 kolam seluas 50 meter. Kepala kampung juga akan merekrut pemuda untuk dipekerjakan membudidayakan ikan air tawar dan mendidik mereka membudidayakan ikan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.